Ada satu peristiwa penting yang layak untuk kita kenang dan kita pelajari dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Ghazwatu Uhud terjadi di bulan Syawal, tepatnya tanggal 7 Syawal, hari Sabtu, tahun 3 Hijriah. Disebut dengan Perang Uhud karena peperangan tersebut terjadi di satu lokasi yang jaraknya kurang lebih 4 atau 5 km dari kota Madinah. Lokasi tersebut ada satu gunung namanya Gunung Uhud. Peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Quraisy. Latar belakang peperangan ini adalah balas dendam, karena di tahun 2 Hijriah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy di dalam peperangan Ghazwatul Badar, Perang Badar pada tahun 2 Hijriah, dan banyak pembesar-pembesar musyrikin terbunuh di peperangan tersebut, seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa tokoh lainnya. Nah, Jabal Uhud, bagi yang sudah pernah sampai melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, biasanya mampir ke tempat tersebut. Itu adalah satu gunung yang tingginya kurang lebih 1077 meter. Lebarnya itu 7,5 kilo, kurang lebih 7,5 kilometer lebarnya, tingginya 1000 meter lebih. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyatakan sebuah sabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya, Uhudun Jabal yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung yang ia cinta kepada kami dan kami juga cinta kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gunung Uhud itu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, yang beliau lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dirsukan itu sebesar gunung Uhud. Dirs maknanya gigi geraham. Wa ghiladu jildihi masirah thalathin, dan tebal kulitnya mereka, penghuni neraka, itu seperti 3 hari perjalanan. Berarti Allah wujudkan penghuni neraka itu menjadi seperti raksasa, sehingga bisa merasakan azab itu terasa lebih perih. Na'udzubillah minan nar, na'udzubillah, na'udzubillah minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nari salimin. Nah, di lokasi tersebut terjadi peperangan yang sangat besar, termasuk perang terbesar di dalam sejarah Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Setelah perang Badar dianggap perang yang paling penting, perang Uhud juga adalah satu peperangan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Nabi membagi
3 tokoh menjadi pemimpin di peperangan tersebut. Yang mewakili kaum Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian kaum Khazraj, benderanya diberikan kepada Al-Habbab ibn Munzir. Dan kaum Aus, benderanya diberikan kepada Usaid bin Khudair. Pada waktu itu sejarawan mengatakan jumlah kaum muslimin sekitar 1000 orang, sedangkan kafir Quraisy 3000 orang. Kafir Quraisy membawa perlengkapan sangat lengkap, 200 ekor kuda di bawah. Jadi ada pasukan berkuda, itu sekitar 200 kuda, dipimpin oleh Sayyiduna Khalid ibn Walid. Pada waktu itu belum memeluk agama Islam. Unta yang dibawa oleh kafir Quraisy sekitar 3000 unta, sedangkan kaum muslimin hanya membawa 2 ekor kuda, dan unta yang dibawa hanya 70 ekor unta. Kaum musyrikin berjumlah 3000 orang pada waktu itu. Jadi dari sisi jumlah, kaum kafir Quraisy jauh lebih banyak, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 1000 orang. Dan di tengah-tengah perjalanan 300 orang pulang kembali ke Madinah. Jadi sisa berapa? 700. Diprovokasi oleh salah satu tokoh munafik. Jadi orang munafik ini dalam sejarah Islam selalu ada. Gak semuanya mukmin, gak semuanya muslim, pasti ada oknum yang munafik. Itu pasti ada, karena kalau tidak ada, tentu di zaman Nabi tidak ada. Bisa dibayangkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu tokoh Ra'isul Munafikin bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memprovokasi orang, 300 orang kembali pulang ke Madinah. Pasukan yang tersisa hanya 700 orang menghadapi 3000 pasukan dari kaum kafir Quraisy. Tapi mereka berperang bukan mengandalkan senjata atau jumlah. Mereka punya kekuatan yang lebih dahsyat dari senjata, dari jumlah pasukan, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah peperangan. Ada 50 orang pasukan khusus. Nabi sudah mengatur strategi peperangan. 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, pasukan pemanah. Nabi perintahkan untuk berada di satu bukit yang dari tempat tersebut bisa menghadang musuh, bisa memanah musuh dari atas. 50 orang. Bukit tersebut sampai saat ini dinamakan dengan Jabal Ar-Rumat. Ar-Rumat artinya para pemanah. Ada di sekitar Gunung Uhud, ada bukit satu. Nabi berikan wasiat, la tabrahu makanakum hadza hatta ursila ilaikum. Saya berikan wasiat pada kalian, jangan pernah kalian tinggalkan tempat kalian ini hingga saya kirim satu utusan yang memerintahkan kalian untuk turun. Sekalipun kalian melihat posisi kaum muslimin menang, jangan pernah turun. Itu pesan Nabi. Ternyata ketika terjadi peperangan, kaum muslimin menang pada awalnya. Dipukul mundur kafir Quraisy, harta rampasan perang begitu banyak diambil ghanimah. Pasukan pemanah tergiur, kita sudah menang, turun ayo, yang lain itu ngambil bagian harta rampasan perang, ayo kita turun, kita sudah menang. Sayyidina Abdullah bin Zubair mengatakan jangan, Nabi memberikan pesan kita dilarang turun sekalipun kita menang, hingga Nabi mengutus satu utusan yang memerintahkan kita turun.
Ternyata mereka turun hanya beberapa orang yang masih tetap berada di tempat. Ketika mereka turun, kesempatan ini diambil oleh Sayyidina Khalid bin Walid untuk menyerang balik secara tiba-tiba, karena sudah tidak ada lagi pasukan di atas bukit yang menghalau mereka dengan panah. Akhirnya terbunuh kaum muslimin, dipukul mundur kaum muslimin, dan banyak sahabat terbunuh waktu itu, sekitar 70 orang. Apa pesan yang bisa kita ambil? Yaitu para sejarawan, para ahli hadis, mereka mengatakan ketika Nabi memerintahkan sesuatu, jangan pernah ditinggalkan perintah itu, jangan pernah dilanggar perintah itu. Konsekuensinya pasti kehancuran dan kebinasaan. Itu hikmah daripada apa yang Nabi sampaikan. Jangan pernah kalian tinggalkan tempat ini, sekalipun kalian, menurut kalian, oh sudah aman nih, oh sudah berhasil kita nih. Jangan sampai kita merasa berhasil dan rasa aman, kemudian kita abaikan perintah Nabi SAW dalam hal apapun itu. Dipastikan hasilnya adalah penyesalan dan kehancuran. Muslimin, sebab beberapa tokoh penting yang jadi target untuk dibunuh oleh kaum kafir Quraisy tidak terrealisasi. Satu sahabat yang man arad yanzur nawwarallah qalbahu falyanzur ila Mus'ab bin Umair. Siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang sudah Allah berikan cahaya dalam hatinya, maka lihatlah kepada Mus'ab bin Umair. Kemewahan duniawi dia tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Meninggal di perang Uhud, dibunuh oleh Ibnu Qam'ah. Paman Nabi juga terbunuh, syahid. Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib terbunuh di perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy, seorang budak Afrika. Dengan tombaknya dia lemparkan tepat ke jantung beliau, kemudian dibelah, dimutilasi, dikeluarkan hatinya. Selesai peperangan, Nabi menyaksikan kondisi pamannya begitu menyedihkan, hingga Nabi meneteskan air mata dan Nabi menyolatkan jenazahnya sebanyak 72 kali. Tapi apa yang beliau dapat? Penghormatan yang abadi. Semua yang meninggal karena Allah pasti meninggal dalam keadaan terhormat, meninggal dalam keadaan dimuliakan Allah. Keluar sabda Nabi, Sayyidus Syuhada, Ammi Hamzah ibn Abdul Muttalib, pemimpin para syuhada adalah pamanku Hamzah ibn Abdul Muttalib. Wahsy ketika masuk Islam, dia ingin menebus kesalahannya. Dahulu saya membunuh orang yang terbaik, orang yang sangat dicintai oleh Nabi,
Maka saatnya saya membalas kesalahan saya di peperangan Ghazwatul Yamamah, ketika memerangi nabi palsu Musailam al-Kadzab. Wahsy membunuh nabi palsu tersebut. Kemudian dia mengatakan, qataltu khairan nas fil jahiliyah wa qataltu syarran nas fil Islam. Dulu saya membunuh manusia terbaik di masa jahiliyah, yang dimaksud adalah Sayyidina Hamzah, dan sekarang saya membunuh seburuk-buruknya manusia di masa Islam, yaitu nabi palsu Musailam al-Kadzab. Rasul SAW dengan para sahabat di Ghazwatul Uhud mengambil pelajaran berharga, terutama para sahabat. Apa pelajaran berharga? Apapun perintah Nabi, sami'na wa ata'na. Jangan pernah mengingkari sedikit pun apa yang diperintah oleh Nabi. Setelah itu setiap ucapan Nabi ditaati oleh seluruh para sahabat. Bahkan Nabi di dalam masjid, jika memerintahkan para sahabat yang hadir di dalam masjid, ijlisu, duduklah kalian. Nabi ingin memberikan pengajaran, memberikan ceramah. Kalimat Nabi ijlisu, duduklah kalian, itu ditujukan kepada orang yang hadir di dalam masjid. Akan tetapi semua sahabat yang ada di luar dan mendengar suara Nabi yang memerintahkan untuk duduk, mereka semuanya duduk di jalanan, seluruhnya duduk. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati jalan tersebut, ya heran kenapa semua orang duduk. Sampai yang di atas kendaraan sedang naik unta dan kuda, mereka turun dari kendaraannya, duduk di atas tanah di tengah jalan. Sayyidina Umar bertanya, kenapa kalian duduk di sini? Mereka mengatakan, Nabi bersabda, ijlisu, duduklah kalian. Maka Sayyidina Umar pun duduk di tempat tersebut. Padahal perintah Nabi itu kepada orang yang ada di dalam masjid. Total dalam taat, patuh kepada Nabi, pasti beruntung dunia akhirat. Waktu berjalan, di tahun yang sama, salah satu sahabat yang menjadi incaran orang-orang kafir Quraisy bernama Zaid bin Ad-Dafinah. Mereka balas dendam. Banyak tokoh-tokoh penting terbunuh di perang Badar. Begitu juga selesai perang Uhud, masih dendam itu berkecamuk di dalam hati mereka, orang-orang kafir Quraisy. Maka singkat kisah, ada beberapa sahabat ditangkap, yang lainnya dibunuh. Mereka siasat meminta kepada Nabi untuk mengirimkan beberapa ulama yang ahli Al-Quran untuk berdakwah kepada mereka. Ternyata itu tipuan. Setibanya kurang lebih 70 orang ya, ahli Al-Quran datang, bukannya mereka belajar, tapi mereka siasat untuk menangkap mereka dan membunuh mereka. Itulah sebab kunut nazilah. Dua diantaranya disebut dengan Sariyah Ar-Raji', ekspedisi Ar-Raji'. Beberapa delegasi sahabat dikirim oleh Nabi untuk mengajar, ternyata dibunuh, dan dua diantaranya ditangkap dan dijual sebagai tawanan atau dijadikan tawanan hingga sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama namanya Khubayb bin Adi, dan yang kedua adalah Zaid ibn Dafinah. Khubayb bin Adi akhirnya dieksekusi di luar tanah suci Makkah, dibunuh. Kemudian Zaid bin Dafinah juga mengalami hal yang sama, dibawa ke Tan'im. Ada satu tempat namanya Tan'im, sekarang jadi tempat mikot yang ada di Makkah. Karena sekalipun mereka orang-orang kafir, mereka gak berani menumpahkan darah di tanah suci, harus dibawa keluar. Dibawalah nih Zaid bin Dafinah sebagai tawanan dengan banyak sekali penyiksaan dan penganiayaan kepada beliau. Sebelum dieksekusi, waktu itu yang tokoh utama dari kafir Quraisy yang ingin sekali membunuhnya namanya Sofwan bin Umayyah.
Syekh Mubarak Furi mengatakan bahwa sebab Zaid bin Dathina ini dianggap membunuh ayahnya di perang Badar, yaitu Umayyah bin Khalaf. Atau wa annaka fi ahlika, yang artinya, wahai Zaid, kami berikan tawaran kepadamu, kamu mau tidak kalau Muhammad ditukar dengan, kami lepaskan dirimu tapi yang mengganti posisimu adalah Muhammad. Itu bahasa mereka begitu, agar nanti kami akan menebas lehernya, nadribu unugah, dan kamu pulang ke keluargamu dengan aman. Jadi diajak untuk apa? Menjadi pengkhianat. Apa jawaban beliau? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukah tu'dhihi wa anni lajalisun fi ahli. Kata Zaid bin Dathina, ini bahasa mahabbah, bahasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, saya tidak akan senang saat ini seandainya Nabi Muhammad tinggal di tempatnya, kemudian terkena duri dan menyakiti beliau. Hal itu tidak menyenangkan bagi saya. Apalagi sekarang disuruh tukar tempat untuk kalian bunuh. Silakan kalian bunuh saya, asal jangan sampai kalian sakiti Nabi Muhammad SAW. Dia memilih untuk dibunuh. Dia katakan, jangankan kalian ingin menebas lehernya, beliau terkena duri, saya pun tidak ridho, apalagi menyerahkan Nabi Muhammad kepada kalian untuk dibunuh, sedangkan saya duduk bersama keluargaku. Takjub Abu Sufyan. Dia mengatakan, ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Saya belum pernah melihat ada orang mencintai seseorang seperti cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Thumma qataluh. Kemudian setelah itu mereka membunuhnya. Nah, ini pesan yang penting bagi kita, bahwa kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dengan keimanan kepada Allah. Jika seseorang beriman kepada Allah, makin tinggi keimanannya, makin kuat keimanannya kepada Allah, maka saat itu juga cintanya kepada Nabi juga akan sama, makin tinggi dan makin kuat. Gak bisa dipisahkan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai aku melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, melebihi seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain, melebihi hartanya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Kalau sudah sampai ke level itu, maka seseorang ini keimanannya sempurna. Tapi kalau belum sampai ke level itu, melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Kata Nabi, wahai Umar, masih belum sempurna keimananmu. Kalau kau ingin mencapai kesempurnaan keimanan, kau mencintai diriku melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi dirimu sendiri. Maka Sayyidina Umar menjawab, kalau begitu saat ini aku akan mencintaimu melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi diriku sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang baru imanmu sempurna wahai Umar.
Nah kalau sudah sampai ke level itu, kehidupan ini terasa indah, kerinduan itu akan menggelora di dalam hati kita. Yang kita pikirkan setiap saat, setiap waktu adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah satu hal yang sangat indah. Para sahabat mengatakan, kalau kami masuk ke dalam surga yang memang Allah ciptakan penuh dengan keindahan, tapi di dalam surga itu kami tidak temukan adanya Nabi Muhammad SAW, maka apa artinya surga itu bagi kami? Karena perjumpaan dengan Nabi adalah kenikmatan surga yang paling tertinggi. Bisa bersama Nabi SAW adalah satu kenikmatan yang tertinggi di dalam surga. Yang pertama adalah melihat Allah, berjumpa dengan Allah, dan yang kedua bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Nah ini jadi kita harus mengambil satu pelajaran bahwa usia kita bertambah, artinya waktu kita sudah mendekati untuk kembali kepada Allah. Kita harus menempa hati kita untuk bisa mencintai Nabi SAW seutuhnya, sehingga ketika kita meninggal dunia, awal orang yang menyambut ruh kita adalah Nabi Muhammad. Yang menggandeng tangan kita untuk masuk ke surga Nabi Muhammad SAW. Nah ini bulan Syawal, irtifa, kita naik level menjadi manusia yang lebih baik. La tarkabunna tabaqan an tabaq.